Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are always happy and healthy. Today, we are going to talk about advertisement. Do you know what is advertisement? Nah, sebelum membahas lebih detail tentang advertisement, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya bagi yang belum. Dan terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini. And in this video, we are going to talk about definition, social function, generic structure, type of advertisement, example, and exercises. And let's see in the next slide. And what is the definition of advertisement? So, advertisement is a form of communication used to persuade an audience, viewers, readers, or listener to take some action with respect to products, ideas, or service. Jadi, advertisement itu dalam bahasa Indonesia adalah iklan yang pengertiannya adalah merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi kalau kalian mempunyai usaha dan ingin mengiklankan produk kalian, jadi kalian harus betul-betul membuat iklan itu semenarik mungkin supaya orang lain itu tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. And the social function of advertisement is, jadi apa sih fungsinya atau gunanya atau untungnya orang memasang iklan itu? The first one is to invite the listener or reader to buy or use the goods or the service offered in the advertisement. Jadi untuk mengundang atau mengajak orang untuk membeli produk atau barang yang kita iklankan. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. And the second one is to promote and sell the product or something. Jadi bisa juga dengan mengiklankan kita mempromosikan dan menjual produk-produk yang akan kita iklankan. Nah, produk ini bisa berupa barang, makanan, minuman, atau bisa juga berupa servis. Jadi tidak hanya berupa barang. And now let's talk about the generic structure of advertisement. Jadi sekarang kita bahas mengenai struktur teksnya di dalam iklan itu seperti apa. The first one is the purpose. Jadi yang pertama adalah tujuan. Jadi harus punya tujuan kenapa kita mengiklankan itu. And that is telling about the purpose of the author to write the advertisement. Jadi ini menyatakan keinginan atau tujuan si penulis untuk menulis iklan. Jadi keinginan atau tujuan. And the second one is the name of product. Jadi ada nama produknya. And this is about the name of product and what products, service, or events to sell. Jadi yang kedua yang ini strukturnya adalah harus menyebutkan nama produknya. Jadi produknya itu bisa berupa events atau berupa service atau berupa iklan layanan atau berupa event atau berupa performance. Jadi that is for the second one of the generic structure. And the third one is user. Jadi yang ketiga adalah user. Ini menampilkan atau mengindikasikan who need the product. Siapa sih yang memerlukan produk itu? Siapa sih yang segmennya ke siapa produk itu diluncurkan atau diiklankan. So, there are three generic structure. Jadi ada 3 struktur teksnya. Yang pertama adalah purpose, harus ada tujuannya. Kemudian harus ada second one is name of product, harus ada nama produk itu sendiri. And the third one, yang ketiga adalah user. Jadi ada segmennya, ada siapa yang membutuhkan produk tersebut. So, there are generic structure of advertisement. Well, students, let's see the type of advertisement. Sekarang kita lihat dan kita bahas tipe atau jenis advertisement. The first one is print ads. Jadi iklan yang biasanya dikeluarkan atau dicetak melalui media cetak.
It is about the type of ads that are published using print media such as newspaper, magazines, tabloid, and others. Jadi jenis iklan yang biasanya dipublish dengan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. That is the first type. The second one is advertorial. Advertorial is a type of advertising that is packaged as news. Jadi jenis yang kedua ini merupakan iklan yang dikemas dalam bentuk berita. Jadi biasanya ada seorang pembawa berita, pembaca berita, di sela-sela membacakan berita dia mengiklankan suatu produk. Nah, that is what advertorial. Analysis electronic advertising. That is an advertising published in an electronic media. Nah, jenis yang ketiga ini adalah jenis iklan yang biasanya dipublish melalui media elektronik. Electronic advertising can be classified into radio ads, television, internet advertising, public service announcement. Jadi, media elektronik ini bisa berupa radio, televisi, internet, atau public service announcement yang lainnya. Nah, kalian bisa mengiklankan produk lewat selebgram, lewat influencer dengan jumlah follower yang banyak. Nah, biasanya kalian cukup memberikan produk serta uang kepada si selebgram dan mereka akan mempromosikannya lewat akun media sosial lainnya. Nah, cara ini diklaim lebih jauh lebih efektif dan efisien. Ini karena keberadaan era digital saat ini yang semakin canggih, jadi mengiklankan bisa melalui media elektronik, bisa melalui media internet. And there are the type of advertising. Jadi diingat ya, ada 3 tipenya, ada media cetak, ada media advertorial yang biasanya dikemas dalam bentuk berita, dan media elektronik yang biasanya muncul di dalam media elektronik seperti radio, televisi, di internet, dan sebagainya. And let's see the language feature. Sekarang kita bahas mengenai ciri kebahasaan yang biasanya muncul di suatu iklan. The first one is the use of simple and informal words. Jadi biasanya iklan itu menggunakan kata yang simple, yang informal, jadi yang singkat, simple, tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang gitu ya. That is for the first language feature. The second one is the use of positive adjective, menggunakan kata sifat yang bermakna positif. Jadi ada 2 macam ya, kata sifat yang bermakna negatif dan kata sifat yang bermakna positif. Nah, yang kita gunakan adalah kata sifat yang bermakna positif. Contohnya adalah rich, strong, stylish, special, chef, extra. Nah, ini adalah example of positive adjective. And the last is the use of interrogative sentence and imperative sentence. Menggunakan kalimat tanya dan kalimat perintah. Nah, ini ciri yang ketiga, kalimat perintah dan kalimat tanya. The example is, what is so special about leopard than his butter? Nah, ini kalimat tanya. Yang kedua, have a little fruit after dinner. Nah, ini berupa kalimat perintah. Nah, jadi ada 3 ciri kebahasaannya yang biasanya muncul. The first one is the use of simple and informal word, the use of positive adjective, and the use of interrogative sentence and imperative sentence. Nah, so that is about the language feature. Nah, ini adalah ciri kebahasaan dari suatu iklan. And let's see the example of advertisement. The first one, advertisement can be as a product, jadi bisa berupa produk. Jadi iklannya berupa produk-produk yang biasanya dijual oleh si pengiklan. Bisa produk berupa sepatu, berupa baju, berupa rumah, that is what the product. And the second one is event. Event, it can be as a activity, jadi event ini bisa berupa kegiatan sekolah, bisa berupa pertandingan, ataupun bisa berupa
perlombaan-perlombaan. Jadi sebuah event. And the next is job vacancy. Jadi iklan ini berupa lowongan pekerjaan. Ini termasuk dalam iklan. And the last is service. Bisa berupa service atau bisa berupa layanan atau jasa. And it can be as a food and beverage. Bisa berupa iklan dalam bentuk makanan dan minuman. So, because there are several examples of advertisement, we are only focused on events. Jadi, karena beberapa contoh di sini, kita akan memfokuskan hanya satu contoh iklan, yaitu berupa events. And in events advertisement, the function or the social function is to promote an event and inform people to come and join the event. Jadi karena kita hanya membahas satu, yaitu iklan berbentuk events, maka fungsinya adalah to promote, mempromosikan suatu event and inform people to come and join the event. Jadi mempromosikan dan menginformasikan ke orang-orang untuk datang dan bergabung di event tersebut. And the example of event advertisement are, contohnya adalah seminar, and then education fair, and then concert, and then school event. So, there are 4 examples of event advertisement. Jadi paham ya? And now, let's see how is to write event advertisement. Jadi, bagaimana cara menulis sebuah event advertisement itu? The first one is it should consist of name of event. Jadi, seharusnya mengandung unsur nama. Nama event itu, nama event itu apa? And the next one is event organizer. Penyelenggara event itu siapa? Sebaiknya tertera juga di dalam iklan tersebut. And then sponsor, jadi ini kadang-kadang tertulis ya, kadang-kadang tidak juga. And then explanation of event. Jadi biasanya ada penjelasannya di dalam event tersebut, acaranya berupa apa sih nanti yang akan diadakan itu, supaya orang-orang tertarik untuk datang untuk join acara tersebut. Jadi dijelaskan nanti apa-apa yang akan didapatkan, apa-apa yang akan dilakukan kalau orang join ke suatu acara tersebut. And then venue, date, and time. Kemudian tempatnya di mana, tanggal dan waktunya harus jelas tertera di dalam iklan tersebut. And the last is contact person. Jadi harus ada kontak personnya, harus ada orang yang dihubungi kalau kita ingin join, kira-kira kita harus menghubungi siapa. Nah itu biasanya tertera juga di suatu iklan tersebut. And there are the tips of how is the way to write the event advertisement. And here is the example of event advertisement. Sekarang kita bahas ya di iklan, contoh iklan berupa event ini. Kegiatannya atau acaranya apa sih di dalam iklan tersebut? Nah, kita telah dulu ya. Tadi ada 6 unsur. Yang pertama, the name, kemudian event organizer, sponsor, explanation, kemudian venue, date, time, and contact person. Kita telah satu persatu apakah ada kesemua unsur itu di contoh iklan yang ada di slide ini. The first one is the name of event. Kira-kira ada nama acaranya apa sih? Nah, tertera di sini ya. Nama acaranya adalah Pesta Rakyat Fisika. So that is the name of event. And the next one is event organizer. Ada IO-nya, penyelenggaranya siapa sih? Nah, itu ada tertera di bawah. Ini organized by Fisika nih, itu ya penyelenggaranya untuk kegiatan Pesta Rakyat Fisika ini. And the third one is explanation. Nah, di penjelasannya. Nah, di dalam kegiatan atau di dalam event Pesta Rakyat Fisika ini, apa nanti yang akan dimunculkan, apa yang akan ditawarkan oleh si penyelenggara. Nah, 1, lomba lampu
buah, kemudian lomba cerdas cermat, olimpiade praktikum, lomba roket air, lomba robotik, simposium dan conference, alumni gathering dan bazar. Ini kegiatan yang akan didapatkan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang nanti ikut join ke pesta rakyat fisika ini. And the next one is venue and date. Jadi ada tempatnya di Balai Sidang UI. Kemudian kapan? Tanggal dan waktunya sudah dijelaskan 19 sampai 20 Oktober 2012. Jadi tertera juga tempat, tanggal, waktu penyelenggara pesta rakyat fisika nanti. And the next is contact person-nya. Kontak personnya siapa? Nah, sudah ada di situ ya. For further information, untuk informasi lebih lanjut bisa dibuka di www bla bla bla. Ini ada, kemudian ada di Facebook juga Pesta Rakyat Fisika, kemudian ada di Twitter juga, kemudian juga ada di adminfisika.com, kemudian ada kontak person per orangnya yaitu Ivan itu ya 0857 dan sebagainya. Nah, ini kontak person yang bisa kita hubungi kalau ingin mengikuti kegiatan Pesta Rakyat Fisika ini. And the last is sponsor. Nah, ini sponsornya ya, ada supported by. Nah, itu ada gambarnya sih, yang kedua tuh Telkom kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Ristek, yang ke pertama nih tidak begitu jelas gambarnya, tapi yang jelas adalah sponsornya diungkapkan atau diperlihatkan di sini. So, here is the example of event advertisement. It should be consist of name, ada namanya, event organizer, ada penyelenggaranya, and then sponsor, ada sponsornya, ada penyandang dananya, kemudian explanation, ada penjelasan kegiatannya nanti apa, and then venue, date and time, ada tempat, ada waktu dan tanggalnya, kemudian contact person, ada orang yang bisa dihubungi pada saat kalau ingin mengikuti kegiatan ini. Well, that is the example of event advertisement. Well, students, that is time for you to get practice. You'll have 2 different event advertisement for 5 questions. The first advertisement is Hudson's Open Badminton Tournament, and the questions are, what is the advertisement about? And the second one is, when will the event be held? Jadi kalian ada 5 pertanyaan dari 2 event advertisement yang berbeda. Yang pertama adalah, what is the advertisement about? Jadi apa sih iklan ini? Yang kedua, when will the event be held? Kapan acaranya ini dilaksanakan? So, that is the first event advertisement. And questions number 3 is, what is the theme of the event? Temanya apa dari iklan event di sebelah itu? The fourth one, number 4, where will the event be held? Kapan, di mana tempat kejadian atau tempat dilaksanakan kegiatan ini? Number 5, what are the activities of the event? Apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan kalau orang ingin join ke event ini? Well, students, you have 5 questions and you will have to get the answer of these questions. And that is my lesson today. Happy learning and see you on the next video. Have a nice day.